Jadi buat rangkumin semua ya, setelah kalian dapat gaji ya, apa yang gua harus lakuin ya? Pertama, ya lunasin semua hutang yang kalian punya. Setelah lunasin dan jangan pernah ada utang lagi ya. Jadi seandainya lu ditawarin ada iklan pinjol kayak atau apapun itu jangan. Ya, jadi belajar buat nolak utang yang tidak produktif dan hindari ya cicilan-cicilan yang tidak produktif juga ya. Kayak misalnya lu dapetin satu motor, lu nggak usah lah. Ngapain lu bikin motor kedua terus lu cicil lagi gitu? Itu hanya menambah atau narik lu ke bawah. Jadi dua itu ya hindari hutang dan lunasi ya kalau ada hutang kalian. Setelah kalian dapat gaji ya, udah ke checklist ini dua gini. Belajar buat set goals dulu ya. Jadi kan punya tujuan apa ya? Lu pengen liburan kemana? Lu pengen beli barang gadget apa ya? Lu pengen ngapain ya? Lu tentuin time frame-nya ya. Gue pengen berapa bulan achieve ini, gue pengen misal dapat 100 juta dalam 2 tahun contohnya. Berarti lu tinggal bagi ya, 100 juta dibagi 24 itu kurang lebih ya lu dapat 4 sampai 5 juta. Berarti uang yang lu harus sisihkan setiap bulan itu berapa? Lu hitung sekarang di kalkulator lu gitu ya. Jadi yang ketiga ya, yang kedua atau ketiga lah ya, kita ngomong itu tetapkan ya goals kalian ya dan jangan mencong-mencong ya. Lu udah tetapin goals lu jangan miring-miring. Stick sama goals kalian gitu ya. Yang keempat ya, itu belajar buat sisihkan ya. Setelah kalian punya duit, ya udah lunasin utang lu, ya, lu udah set goals lu, sisihin ya duitnya ya. Sisihin duitnya ini pertama ya lu tentukan alokasi namanya itu guilt free money, kayak yang gue tadi bilang. Jadi uang ini kalian boleh spend sebagaimanapun ya tanpa merasa berdosa, tanpa merasa kayak aduh ngapain gue abisin ini duit gitu ya. Dan ini wajib ada gitu ya. Setelah itu, ya teman-teman itu harus belajar buat mulai berinvestasi. Jadi do not save what's left ya. Jadi teman-teman itu ketika dapat 10 juta ya, lu jangan di akhir bulan ya lihat duit sisanya dari 10 juta ini lu pakai buat makan dulu apa terusnya di tanggal 20 atau tanggal 25 gitu ya sebelum gajian lu baru lihat oh sisa 1 juta nih baru 1 juta gue pakai buat investasi gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Jadi instead ya lu dapat gaji 10 juta ya, dapat 10 juta nih, langsung lu sisihkan. Langsung 5 jutanya gue pakai buat investasi. Contohnya kayak gitu ya. Lu tentuin persentasenya, lu tentuin berapa nominal yang menurut lu layak buat lu hidup, nggak kesusahan juga, nggak keenakan juga ya. Jadi harus pas ya, nggak boleh terlalu enak, nggak boleh terlalu susah juga. Lu tentukan ya, misal dari 10 juta, misal lu 5 juta ya dipakai buat investasi gitu. Maka ke depannya 5 juta ya dari 10 juta ini akan lu pakai buat investasi. Jadi tentukan sisihkannya itu lu pengen pakai buat berapa buat berinvestasi. Bahkan ya ini menurut gua kalau bisa kalian jangan pakai yang namanya itu kartu kredit ya. Karena ini kartu kredit ini pedang bermata dua ya. In a positive side ya teman-teman ini bisa dapetin yang namanya itu miles ya. Jadi lu liburan ke luar negeri ya itu bisa pakai business class, lu bisa back discountnya dan sebagainya. Tapi di satu sisi ya buat orang-orang yang nggak disiplin ya dan nggak suka ngeliat tinggal gesek-gesek kayak gitu gampang ya dan sebagainya ya, belajar buat hindari yang namanya itu kartu kredit. Ini bahkan buat sebagian besar orang. Ini salah satu tips yang menurut gue berguna banget ya. Ini gue share ke semua temen gue yang punya cicilan. Kalian tuh harus belajar buat set semua cicilan kalian ke satu tanggal ya. Jadi jangan cicilan hari kalian itu random. Jadi misalkan punya cicilan tanggal 10, terusnya ada lagi cicilan tanggal 16, ada lagi cicilan tanggal 21, ada lagi tanggal 1 lagi nanti cicilan, ada lagi tanggal 4. Jadi ini semua ya lu belajar buat teleponin satu-satu ya lu bilang lu bisa either bayar lebih atau bayar kurang sih ya. Jadi lu bayar lebih buat satuin tanggalnya. Jadi lu cuma bayar cicilan itu sekali dan lu gak perlu pusing. Ini kenapa setiap minggu gua ada cicilan 2 kali, gua diteleponin, gua minta bayar dan sebagainya. Jadi jadikan semua cicilan itu ke satu tanggal. Jadi lu tentukan lah tanggalnya 20 kayak setelah lu gajian kayak prefernya itu ya setelah lu gajian ya biar lu nggak pusing gitu ya. Jadi misal lu gajiannya tanggal 20-nya juga lu bayar cicilan atau tanggal 21-nya lu juga bayar cicilan gitu ya. Jadi semua cicilan kalian itu harus dijadikan satu ya.